Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Hidayah kali ini akan menceritakan kisah dosa fitnah menurut Al-Quran dan hadis. Al-Quran telah memberikan peringatan kepada umat manusia bahwa dosa fitnah jauh lebih besar daripada pembunuhan. Allah SWT pun sampai memerintahkan untuk memerangi orang yang suka memfitnah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 193, Allah berfirman yang artinya, "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari musuhnya kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang yang zalim." Fitnah adalah perkataan yang tidak memiliki nilai-nilai kebenaran, kemudian disebarluaskan sebagai berita untuk menjerumuskan seseorang hingga orang tersebut menderita. Seperti sekarang ini, lagi terjadi fitnah sangat luar biasa terjadi kepada Pagi Setiawan Cirebon difitnah sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eka. Fitnah dapat membuat seseorang kehilangan harga diri, kehormatan, serta kedamaian dalam lingkungannya. Tak heran jika pelakunya pun akan mendapat ganjaran besar dari Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam, dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Qiyas Al-Buruj 10. Jika ada yang memfitnah seorang muslim berzina tanpa adanya bukti dari 4 saksi, maka orang yang menyebarkan fitnah harus diberi hukuman berupa cambukan sebanyak 80 kali. Ia juga digolongkan sebagai orang fasik, di mana kesaksian orang tersebut tidak akan diterima selamanya. Dalam ayat lain, Allah menjelaskan, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." Qiyas An-Nur 4. Tak hanya ayat Al-Quran, dosa fitnah juga dibahas dalam hadits riwayat Ibnu Abbas R.A. Ia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berjalan melewati 2 kuburan. Salah satu penghuni kuburan tersebut adalah orang yang selama hidupnya gemar melakukan fitnah. Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya 2 orang ahli kubur itu disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar." Ya, benar, sesungguhnya dosa itu amatlah besar. Salah seorang di antara keduanya ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan menyebarkan fitnah mengumpat. Sementara yang lain tidak bertirai ketika kencing, HR, Bukhari dan Muslim. Menurut Muhammad As'adi Bintawi dalam buku Astagfirullah pedihnya siksa kubur atas kaum wanita, hadits di atas menjelaskan bahwa orang yang suka menyebarkan fitnah akan mendapatkan siksa yang amat pedih di alam kubur. Itu adalah balasan yang sesuai karena telah mengabaikan perintah Allah. Sekian video kali ini, ikuti terus channel Hidayah untuk update video yang baru. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang sejarah Islam. Terima kasih. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kejadian Pagi Setiawan difitnah dan dipenjarakan. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah SWT dan dijauh dari fitnah orang yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.